Anda kembali di Pilihan Indonesia, pemirsa. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Pemilu atau SINKAP bersama Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis menemukan ada 121 kasus pelanggaran netralitas pejabat dan aparatur negara sebelum dan juga selama masa kampanye pemilu 2024. Dikutip dari laman cnnindonesia.com, pemantauan dilakukan sejak penetapan calon presiden dan calon wakil presiden oleh Komisi Pemilihan Umum hingga masa kampanye yaitu dari 13 November 2023 hingga 5 Februari 2024. Koalisi Masyarakat Sipil menemukan penggunaan sumber daya negara mulai dari fasilitas, anggaran, kebijakan, dan program untuk kepentingan kampanye dan juga pemenangan kontestasi politik elektoral. Menurut Direktur Eksekutif Setara Institute, Halili Hasan menemukan ada 121 kasus dengan 31 kategori tindakan penyimpangan aparat negara di seluruh tanah air. Selama 3 bulan terjadi rata-rata 40 kasus lebih setiap bulannya. Setidaknya terdapat 3 jenis pelanggaran dalam kasus-kasus penyimpangan aparat negara, yakni kecurangan pemilu, pelanggaran netralitas, dan juga pelanggaran profesionalitas. Dan pemirsa, untuk membahas temuan koalisi masyarakat sipil terhadap kasus pelanggaran netralitas pejabat dan aparatur negara selama masa kampanye pemilu 2024 sudah bergabung malam ini melalui sambungan daring dengan Pak Halili Hasan selaku Direktur Eksekutif Setara Institute. Selamat malam. Assalamualaikum Pak Halil. Selamat sehat. Selamat malam Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi temuan teman-teman sudah dilaporkan ke Bawaslu atau pihak terkait, misalkan ada Badan Kepegawaian Negara yang juga berwenang dalam hal ini, Pak Halil? Ya, soal itu saya kira yang paling pokok kita sampaikan adalah riset ini, monitoring ini bagian dari partisipasi publik di satu sisi, tapi juga penting untuk dipahami bahwa skeptisisme publik ini meningkat dalam situasi-situasi ini, dan kami juga termasuk yang skeptikal saya kira terhadap pengawasan secara kelembagaan oleh ya dalam konteks yang spesifik Bawaslu. Makanya kami tidak dalam kerangka yang strategis untuk kemudian memilih pelaporan ke Bawaslu itu sebagai langkah kami. Tapi yang paling penting saya kira dalam konteks itu adalah soal bahwa ini adalah bagian dari pendidikan publik gitu ya. Pendidikan bagi kita semua bahwa kita mesti terlibat untuk menjaga suara kita, karena kecurangan itu jangan hanya dibaca 121. Saya tadi juga penting untuk kami tegaskan ya, bahwa ini sebenarnya undangan bagi semua. Kenapa? Karena kalau kita cek intensitasnya kan ada peningkatan hampir 300% Mas, dari pemantauan yang kami lakukan sejak bulan Mei ya, dibandingkan dengan data 3 bulan terakhir. 3 bulan terakhir sejak penetapan Capres-Cawapres itu hingga kemarin berakhir masa kampanye 5 Februari itu ya terjadi peningkatan luar biasa. Saya kira 300%. Setelah itu pasti akan ada peningkatan lagi, dan hari-hari ini meskipun mulai masuk masa tenang dari kemarin ya, yang tenang itu kan hanya kita, alat peraga kampanye itu berkurang drastis, bahkan tidak ada sama sekali, masih ada 1-2 saya kira. Tetapi kandidat itu banyak yang diam-diam di bawah tanah itu melakukan tindakan untuk memastikan mereka mendapatkan dukungan di pencoblosan tanggal 14 Februari, dan itu pasti akan mensuplai terjadinya kecurangan. Baik, ini kan arahnya ke pejabat, kemudian ASN, tentu ini ada semacam sanksi yang akan didapatkan ketika melanggar begitu ya, Pak Halil. Apakah ini juga disoroti kalau melihat dari aturannya ya di Badan Kepegawaian Negara itu diatur jika seorang ASN melanggar ada sanksi yang didapat seperti sanksi kode etik, sanksi peringatan. Kalau teman-teman koalisi seperti apa menyoroti hal ini? Ada hal yang diatur juga dalam Badan Kepegawaian Negara soal ASN yang melanggar, Pak Halil? Iya, normatifnya kan iya, Mas Heranov ya. Normatifnya ya, tapi secara faktual kan kita bisa saksikan bahwa ASN itu secara terbuka kok melakukan pelanggaran itu.
ini yang kami tekankan berkali-kali. Kalau kita melihat kecurangan, electoral malpractices, electoral maladministration, electoral fraud yang terjadi di banyak konteks pemilu, itu kan dilakukan secara clandestine gitu ya. Jadi diam-diam, rahasia. Tetapi yang berlangsung di pemilu kita di tahun 2024 ini vulgar banget, telanjang. Semua orang tahu kok ada terjadi begitu banyak pelanggaran, tapi kelembagaan negara itu seperti tidak berdaya untuk kemudian memastikan bahwa ini semua kecurangan ini, kejahatan pemilu ini itu tidak berdampak pada legitimasi pemilu. Faktanya begitu banyak aturan normatif, begitu banyak peraturan perundang-undangan yang dilanggar, tapi ya Bawaslu diam-diam saja. Bahkan ketika itu dilaporkan, ya Bawaslu kemudian mengatakan tidak ada apa-apa gitu ya. Ya, Saya mau kasih contoh misalnya kasus yang di Jawa Timur, di banyak tempat lah saya kira bukan jadi Jawa Timur. Bahkan ketika Bawaslu di tingkat lokal. Ini kita lihat sembari visualnya Pak Halil, maaf saya potong, kita lihat nih Jawa Timur paling banyak ada 11 kasus begitu ya. Dipetakan ada 14 kasus di DKI Jakarta, kemudian Jawa Tengah Banten ada 12 kasus. Jawa Barat 13 kasus. Kalau Anda menyoroti Jawa Timur, apa yang paling spesifik, paling disoroti oleh teman-teman di sana? Saya kira begini, memang untuk Jawa Timur itu konteksnya menjadi sangat mendukung betul ya. Kenapa? Karena Gubernur Jawa Timur itu kan jelas-jelas berada di pihak salah satu kandidat. Itu pasti akan mobilisasi sumber daya pemerintah, gitu ya. Akan ada begitu banyak human power yang dimobilisasi, kemudian program, anggaran, dan seterusnya. Jadi keberpihakan gubernur itu menjadi salah satu faktor saya kira, dan itu make sense. Dan kalau kita tidak melakukan pengawasan yang serius, maka Jawa Timur akan menjadi salah satu lokus yang ke depan dalam konteks pemungutan suara. Kecurangan itu, penyimpangan aparatur negara itu akan terus berlangsung. Saya kira begitu, Mas. Baik, kalau melihat kategori pelaku juga ini kan terdiri dari beberapa pihak ya, termasuk Anda menyoroti soal pelanggaran atau dugaan pelanggaran kepada pihak Polri, kepada Presiden Jokowi. Ini mungkin bisa digambarkan lebih luas lagi apa pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa pihak terkait ini, Pak Halil. Ya, saya kira untuk memahami apa yang kemudian menjadi temuan kami, penting untuk dijelaskan terlebih dahulu bahwa kasus-kasus yang kami anggap sebagai penyimpangan aparatur ini beyond ya dari kasus hukum. Makanya kami juga bahkan tidak menyebut ini sebagai dugaan. Karena secara faktual, faktanya ada, aturan hukum yang dilanggar itu juga ada, pelakunya ada, kemudian tindakannya itu ada gitu, dan itu jelas sebuah kejahatan, itu sebuah penyimpangan. Sehingga misalnya kalau muncul 2 jari dari Ibu negara, mobil kepresidenan misalnya, ya, itu yang di Jawa Tengah, entah dari siapa itu yang di Jawa Tengah Anda katakan? Iya betul, itu jelas penyimpangan karena itu keluar dari fasilitas negara bernama Indonesia 1 gitu ya. Itu telanjang sekali kan. Yang lain adalah kalau kita menyebut kepolisian misalnya, di banyak tempat kan polisi melakukan semacam dalam tanda petik intimidasi terselubung ya. Kami menyebutnya sebagai intimidasi terselubung ketika mereka memanggil begitu banyak aparatur desa, lurah, kepala desa untuk kemudian diminta mempertanggungjawabkan penggunaan dana desa. Tidak pada tempatnya saya kira proses adjudikatif gitu ya, proses-proses penegakan hukum kemudian dijadikan sebagai instrumen untuk mengintimidasi aparat di tingkat desa misalnya saya sebut tadi dalam konteks kasus keterlibatan aparat itu untuk kemudian dijadikan sebagai alat mobilisasi dukungan. Baik. Itu soal saya kira yang secara kasat mata kita bisa saksikan dalam 3 bulan terakhir. Begitu, Mas. Baik, ini termasuk kepada tingkat yang paling bawah, termasuk lurah begitu ya. Apa temuan di lapangan kepada lurah ini, Pak Halil? Iya, lurah ini bahwa kalau lurah saya kira lebih vulgar lagi. Mereka bahkan tanpa malu-malu gitu bikin video kan di banyak tempat itu.
atau secara terbuka, misalnya yang direpresentasikan oleh asosiasi yang namanya kita tahu semua Abdesi gitu ya. Mereka bikin kegiatan, pertemuan, dan kemudian hanya mengundang salah satu calon gitu. Itu jelas pemihakan. Secara hukum memang tidak ada bukti di pengadilan, tapi akal sehat kita itu dengan gampang mengatakan bahwa itu pemihakan dan mestinya itu tidak dilakukan oleh mereka yang digaji menggunakan APBN. Itu soal saya kira. Baik. Maka dalam konteks itu aparat desa itu memang harus kita ingatkan karena mereka lah yang paling bersentuhan sangat dekat dengan pemilih. Baik, Begitu, Mas. Dibandingkan dengan tahun-tahun politik sebelumnya di tahun 2014, kemudian 2019, trennya seperti apa Pak Halil? Peningkatan dari pelanggaran netralitas aparat dan juga pejabat? Baik, sebenarnya teman-teman ini kan koalisi NGO untuk keadilan pemilu atau Singkap ya, yang terdiri dari kami, Setara Institut, kemudian Imparsial, Sentra, lalu Kontras, lalu KPPOD dan Yayasan Inklusif. Itu memang tidak melakukan pemantauan sebelumnya pada pemilu sebelumnya di 2019, kecuali beberapa yang berkaitan dengan politisasi identitas. Maka kalau pertanyaannya spesifik soal tren, ya kami tidak bisa membandingkan pemilu sebelumnya dengan yang ada sekarang. Maka tadi saya katakan, yang kita bisa bandingkan sebelum pemilu, tahapannya sudah dimulai, misalnya di bulan Mei itu kita melakukan pemantauan, dan semakin kesini intensitasnya semakin meningkat, dan bahkan dalam 3 bulan terakhir hampir 300% terjadi lonjakan, sehingga penting untuk menemukanali saya kira apa faktornya, dan yang paling pokok adalah mengajak semua orang agar mereka berpartisipasi dalam memastikan bahwa pemilu menjadi instrumen demokrasi yang kita semua rakyat Indonesia secara bebas itu bisa mengekspresikan kedaulatan kita. Baik, begitu, Mas. Kemudian ini kan Anda lakukan penemuannya sampai tanggal 5 Februari 2024 kemarin, dan sekarang sudah masuk masa tenang, begitu ya? Apakah Anda juga menemukan pelanggaran di masa tenang ini, hingga nanti ada rencana memantau juga pesta demokrasi 14 Februari? Nanti dijawab lebih lengkap Pak Halili Hasan. Kita harus jeda sejenak, pemirsa tetaplah bersama kami di Pilihan Indonesia. Anda kembali bersama kami di Pilihan Indonesia, pemirsa. Kita lanjutkan kembali dialog bersama dengan Pak Halili Hasan, Direktur Eksekutif Setara Institut, terkait dengan pelanggaran netralitas aparat dan juga pejabat negara. Pak Halil, tadi sebelum jeda saya sempat menyinggung soal apakah teman-teman memantau juga di masa tenang ini hingga nanti di Pesta Demokrasi 14 Februari adanya potensi kecurangan, pelanggaran, seperti apa pengawasan nanti di lapangan, Pak Halil? Baik, terima kasih Mas Heranov. Saya kira memang kami secara formal itu melakukan pemantauan hingga detik ini. Tadi saya sebenarnya sudah spill di bagian agak awal ya, bahwa ya yang disebut sebagai masa tenang itu kan masa tenang bagi kita semua yang itu secara formal mengikuti tahapan atau jadwal yang ditetapkan oleh KPU. Tapi kalau kita cek di dapil-dapil itu para calon nggak tenang itu. Sebagian besar mereka kan mobilisasi sumber daya semampunya yang mereka bisa lakukan untuk mendapatkan dukungan pada pencoblosan tanggal 14 itu. Misalnya kami di sebuah dapil di Yogyakarta itu mendapatkan informasi di lapangan bahwa seorang caleg DPRD itu luar biasa memobilisasi ketua lingkungan RT RW itu untuk mendapatkan suara per orang itu akan dibayar sekitar 250.000 per kepala per suara gitu ya. Itu luar biasa peningkatannya, karena kalau kita lihat secara umum ya rata-rata di banyak daerah itu ya
kisarannya antara 50.000 sampai 100.000. Tapi di sebuah dapil kami mendapatkan informasi dari informan kami di lapangan, angkanya itu sampai 250.000, dan itu memanfaatkan aparat di daerah pemerintahan di tingkat desa, di tingkat sangat lokal, yaitu sampai ke RT RW. Artinya mobilisasi dilakukan oleh kepala desa dong. Jadi tentu saja dalam konteks itu kita ingin mengatakan bahwa di masa tenang ini terjadi penyimpangan aparatur negara juga, dan itu tidak berhenti karena KPU menetapkan bahwa ini masa tenang. Begitu Mas Heran. Baik, Kemudian kalau yang berkaitan dengan apa yang mau dilakukan gitu, ya tentu saja kami koalisi bukan satu-satunya aktor, bukan satu-satunya watchdog gitu ya, yang bisa melakukan fungsi pemantauan. Saya kira pada akhirnya semuanya harus sadar bahwa ini semacam wake up call bagi semua agar publik, rakyat itu terlibat dalam bukan saja menjaga TPS tetapi menjaga suara, karena kecurangan potensial terjadi setelah di TPS. Begitu Mas. Baik, Pak Halil, kemudian berkembang juga pada hari ini ada statement yang dikeluarkan oleh Ketua Umum Partai, salah satunya dari PAN ya, Pak Zulkifli Hasan, yang menyebut tidak ada kecurangan pemilu karena potensi kecurangan sangat minim. Sudah ada zaman digital saat ini, semua orang bisa pegang handphone, ponsel, bisa memantau langsung. Kalau respon teman-teman seperti apa? Apakah hal ini bisa direspon positif atau bagaimana? Saya kira itu pernyataan semacam itu melawan akal sehat, saya kira. Karena sesungguhnya kan tadi saya sudah katakan, kalau di luar itu kecurangan, penyimpangan aparat negara gitu ya, pelanggaran netralitas itu dilakukan secara diam-diam. Di Republik ini, terutama untuk konteks pemilu 2024, semuanya telanjang, semuanya terbuka, semuanya vulgar disampaikan oleh aparatur dan semuanya diam. Dalam konteks itu, kita tidak mungkin mengatakan bahwa tidak ada kecurangan. Yang kita saksikan kemarin ya, film Dirty Ford misalnya, itu kan salah satu upaya untuk mengompilasi apa yang menjadi kecemasan publik, keresahan publik, kekhawatiran publik selama ini. Karena pemilu itu bukan hanya dalam konteks menang kalah ya, bagi publik itu pemilu adalah soal benar salah. Kalau kita memang menyaksikan ada yang salah, ya kita memang harus katakan itu salah. Dan itu yang selama ini kemudian mendorong kita semua untuk melakukan pemantauan secara lebih masif, karena skeptisisme pada penyelenggaraan pemilu itu meningkat jujur saja. Mobilisasi sedemikian rupa, rekayasa sedemikian rupa itu terjadi. Mana mungkin kita ingin mengatakan kemudian bahwa kecurangan tidak ada? Itu tidak mungkin. Dan kita bukan saja watchdog di tingkat domestik yang juga melakukan pemantauan, dan begitu banyak lembaga pemantau di luar yang juga sedang menyoroti kita gitu. Jadi jangan, saya kira ketua umum partai politik termasuk Pak Zulhas yang tadi disebut oleh Mas Heranov gitu ya, kemudian mengangkangi akal sehat yang seakan-akan kita tidak tahu bahwa ini adalah kecurangan. Yang sangat nyata misalnya bansos, kami menemukan di banyak tempat ya politisasi bansos itu luar biasa gitu. Mana mungkin anggaran negara, kita tahu bansos itu adalah program pemerintah yang didanai menggunakan APBN, yang pengadaannya dibiayai oleh rakyat secara keseluruhan, tanpa secara spesifik menyebut satu pendukung satu paslon tertentu gitu ya. Tapi kan faktanya ketika dibagi-bagi, seakan-akan kemudian terjadi personalisasi bahwa ini diberikan oleh presiden, ini dari Jokowi gitu. Ya nggak begitu harusnya gitu ya. Dan kemudian orang diminta untuk berbicara tegak lurus bersama Jokowi, dan itu dilakukan begitu banyak aparat, dan itu jelas secara normatif adalah pelanggaran. Kita nggak ada keraguan sama sekali untuk mengatakan bahwa kecurangan itu terjadi di mana-mana. Bahkan kalau Mas Heranov cek rilis kami kemarin, bahkan kita tidak mengatakan bahwa itu semata-mata kecurangan, itu sudah kejahatan. Maka menurut saya publik mesti memastikan bahwa tidak ada kelanjutan, tidak ada kemudian upaya lebih lanjut dari proses di tanggal 14 itu untuk merekayasa, kemudian mengkooptasi pilihan publik, kedaulatan rakyat
dan kemudian dikatakan bahwa tidak ada kecurangan hanya karena satu ketua umum partai politik itu berpihak pada satu calon tertentu. Baik. Kita tentu saja ada mekanisme pengawasan kelembagaan, tapi ketika kelembagaan pengawasan secara kelembagaan itu tidak bekerja, ya memang harus publik yang melakukan pengawasan itu. Tidak bisa kita mengandalkan termasuk saksi-saksi yang disediakan oleh partai politik. Begitu Mas Heranov. Kalau tadi Anda katakan ini bentuk dari skeptis dari banyak pihak ya termasuk masyarakat di luar sana soal pelanggaran netralitas dari pejabat dan juga aparatur negara ini. Tapi kalau melihat dari kekhawatiran di luar, bagaimana Pak Halil? Ini kan sudah mendekati hari pencoblosan, apakah tidak dikhawatirkan partisipasi pemilih akan menurun karena ada sikap skeptis tadi, tidak percaya dengan aparatur negara, kemudian penyelenggara negara sendiri termasuk dari pejabatnya? Kami yakin betul bahwa ketika kami rilis data ini akan justru mengundang partisipasi semakin banyak orang, gitu ya. Saya tahu dari beberapa teman, kami mendapatkan informasi bahwa misalnya ya orang-orang yang selama ini bergerak untuk taruhlah kita sebut gerakan golput gitu ya, di pemilu-pemilu sebelumnya, hari ini semuanya bergerak gitu untuk memastikan bahwa suara mereka tidak dikooptasi oleh elit gitu ya. Yang sedang kita cemaskan kan itu, jangan sampai kemudian pemilu sebagai instrumen demokrasi lalu dikooptasi sedemikian rupa oleh sekelompok orang untuk kemudian membawa demokrasi itu berputar balik ke arah yang lain, yang oleh begitu banyak scholar disebut sebagai authoritarian turn. Jadi kita tidak boleh sampai muter balik ke arah yang berbeda dari demokrasi. Dan dalam konteks itu kita mesti katakan bahwa tidak ada sejarah otoritarianisme di negara-negara yang pada mulanya demokrasi itu yang tidak menggunakan pemilu. Maka data kami soal pelanggaran ini bukan justru membuat kelas menengah misalnya ya atau publik secara umum ya kemudian tidak berpartisipasi karena mereka skeptis. Justru data ini adalah semacam wake up call agar semua orang memastikan bahwa 14 Februari dan setelahnya akan menjadi critical momentum bagi kita semua agar pemilu itu tidak dikooptasi oleh segelintir orang untuk kemudian membawa demokrasi ke arah yang sebaliknya. Baik, sebagai closing statement, seperti apa teman-teman juga mengharapkan agar pesta demokrasi ini bisa berjalan dengan kondusif dan jurdil dan juga diawasi dengan seadil-adilnya oleh penyelenggara pemilu nanti. Silakan singkat, Mas Halil. Baik, saya kira di akhir saya ingin mengatakan begini, publik mesti mengawal proses kita semua. Demokrasi kita ini belum demokrasi yang matang ya. Ya kita tidak mungkin mengatakan seperti negara-negara maju di mana mereka mengalami apa yang disebut sebagai democratic fatigue syndrome. Mereka mengalami sindrom kelelahan demokrasi ketika voting kemudian membawa aneka permasalahan. Di kita itu enggak. Yang terjadi adalah kita tidak terlalu bisa mempercayai aktor, tidak terlalu bisa mempercayai kandidat kontestan karena mereka bertindak melampaui apa yang dibayangkan di dalam peraturan perundang-undangan. Bahkan mereka menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai alat untuk mendukung atau menghimpun dukungan elektoral untuk kepentingan mereka dan kelompoknya. Ini persoalannya, sehingga dalam konteks seperti ini tidak ada pilihan lain bagi kita semua selain memastikan bahwa suara kita itu suara demokratis yang merepresentasikan kedaulatan politik kita sebagai rakyat, sebagai bukan saja pemilih, bukan saja sebagai voter, tapi sebagai demos. Dan tidak ada demokrasi tanpa demos. Dan pemilu kali ini adalah undangan kepada kita semua untuk tidak hanya menjadi voter tapi menjadi demos. Saya kira begitu Mas Heranov. Baik, semoga temuan pelanggaran netralitas pejabat dan AS ini dijadikan wake up call tadi kata Anda ya untuk berbenah ke depan agar lebih baik. Terima kasih untuk insight pada malam ini bersama Pak Halili Hasan selaku Direktur Eksekutif Setara Institute bersama kami di Pilihan Indonesia. Selamat malam. Assalamualaikum Pak Halil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Heranov.